Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kelihatannya sedang bernasib apes. Jadi partai pertama yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, tapi tidak diakui oleh PDIP. Ini yang punya Ganjar Pranowo ya, karena ini kan Ganjar Pranowo adalah kader PDIP. Dalam keterangannya kepada media, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak menyinggung sama sekali nama PSI. Padahal seperti dikatakan oleh Chris Natali, PSI itu menyatakan bersyukur karena sampai hari ini ternyata sudah ada 4 partai yang mendukung Ganjar Pranowo, yakni PSI, PDIP, Partai Hanura, dan yang terbaru adalah Partai Persatuan Pembangunan. Tapi dalam keterangannya kepada media hari Kamis kemarin, Hasto sama sekali tidak menyebut nama PSI. Dia menyatakan begini, 3 hari lalu saya bertemu dengan Pak Usman Sabta, menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga membahas bagaimana dukungan dari Hanura tersebut. Itu kata Hasto hari Kamis ya. Hasto juga menyatakan dia sudah menjadwalkan pertemuan dengan antara Ibu Megawati dengan Ketua Umum P3 Haji Muhammad Mardiono. Menurut Hasto, dalam beberapa hari ke depan PDIP akan menerima kunjungan resmi dari partai berlambang Ka'bah tersebut. Kalau gitu, di mana dong posisinya Partai Solidaritas Indonesia ini? Seperti kita ketahui, PSI ini kan pada awal Oktober 2022, jadi udah tahun lalu, mengumumkan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk 2024, pada Pilpres 2024. Keputusan tersebut, kata Grace Natali, berdasarkan hasil rembuk rakyat yang dilakukan sejak Februari 2022. Namun dukungan atau pencapresan PSI itu atas Ganjar Pranowo ini kemudian menimbulkan protes. Muncul protes dari PDIP karena bagaimanapun Ganjar Pranowo itu adalah kader dari PDIP. Karena ini kata dia ini dianggap mereka ini tidak tahu tata krama ya. Jadi ketika dicalonkan oleh partai lain itu dalam tata krama etika, ini tidak ada etika partai ini. Itu walaupun itu tidak tertulis, kata Bambang Pacul, ketua Badan Pemenangan Pemilunya PDIP. Dan akhirnya setelah ribut-ribut itu, menurut keterangan Bambang Pacul, PDIP, Grace Natali itu sudah minta maaf karena katanya mereka mengaku tidak tahu mekanisme bahwa mekanisme di PDI semacam itu, dan seperti dikatakan oleh Bambang Pacul, sampai ketika dicalonkan oleh Grace Natali itu Ganjar itu belum keluar dari PDIP, dia masih kader PDI Perjuangan. Harusnya kata Bambang Pacul kan ya dia mestinya bicara dulu sama Bu Ketum, dalam hal ini maksudnya Ibu Megawati, boleh tidak ini saya calonkan, kan gitu harusnya. Tetapi akhirnya setelah minta maaf, kata Bambang Pacul, ya permintaan maaf diterima tapi tidak dilupakan. Itu kata Bambang Pacul. Nah ini tentu saja menjadi dilema yang sangat serius bagi PSI kalau sekarang setelah diumumkan secara resmi sebagai calon presiden dari PDIP, tapi PDIP yang punya kader, ya PDIP yang jadi tempat Ganjar bernaung sebagai kader partai Moncong Putih itu tidak mengakui pencapresan yang dilakukan oleh PSI. Ini jelas dilema yang cukup serius bagi PSI, karena kalau katakanlah sekarang kita lihat ada tiga pasang calon presiden, katakanlah ada Ganjar Pranowo, nanti kita belum tahu berpasangan dengan siapa, ada Pak Prabowo Subianto juga pasangannya belum jelas, begitu juga dengan Anies Baswedan. Dengan Anies Baswedan pasti tidak mungkin, ya, karena sejak awal ini partai ini ketika Anies Baswedan menjadi gubernur di DKI, ini partai ini yang paling kritis, paling bahkan banyak disebut sebagai nyinyir. Ini dianggap sebagai hatersnya dari Anies Baswedan. Jadi nggak mungkin kalau kemudian dia ditolak oleh PDIP dan tidak boleh ikut bergabung dalam sebagai partai pengusung dari Ganjar Pranowo, tidak mungkin dia memindahkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Tanda-tandanya juga ini nggak ada chemistry ini anak-anak ini ya. Anak-anak muda di PS ini tidak punya hubungan dengan Gerindra.
Karena kita ingat kemarin ketika muncul wacana koalisi besar yang digagas oleh Pak Jokowi yang menggabungkan partai-partai pendukung pemerintah, ini kan partai-partai non parlemen pendukung pemerintah termasuk PS ini lebih awal menyatakan bahwa mereka akan mendukung koalisi besar itu. Selain PSI kan ada juga PBB, kemudian ada Perindo. Dan pada waktu itu Perindo ini Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo langsung bertemu dengan Pak Prabowo di kediamannya di Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Jalan Kertanegara. Begitu juga dengan PBB. PBB itu di bawah Ketua Umumnya Yusril Iza Mahendra juga langsung bertemu dengan Pak Prabowo dan menyatakan akan mendukung Pak Prabowo, dan pada waktu itu malah menawarkan Yusril Iza Mahendra sebagai wakil dari Pak Prabowo. Tapi yang aneh, meskipun sama-sama mendukung koalisi besar, PSI itu bukan bertemu dengan Pak Prabowo, tapi Haji Giring Ganesa Jumarjo dan Kris Natali itu malah bertemunya dengan Pak Erlangga Hartarto, Golkar. Sejak awal kelihatannya mereka bisa lebih punya komunikasi dengan Golkar. Jadi bukan dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi artinya nanti kalau katakanlah misalnya Pak Prabowo itu nanti berpasangan dengan Erlangga Hartarto, mungkin ada pintu masuknya lewat Erlangga Hartarto. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau kemudian pasangan dari Pak Prabowo itu bukan Erlangga Hartarto? Misalnya katakanlah Caimin, apakah mereka juga akan bergabung di situ? Itu sekarang saya kira yang menjadi dilema dari PSI. Ini benar-benar nasib PSI ini ya cukup mengenaskan ya, menjadi partai yang paling pertama mendukung Ganjar Pranowo, sudah dideklarasikan Ganjar sebagai calon presidennya, tapi tiba-tiba tidak diakui, disebut pun namanya tidak oleh PDIP. Jadi dianggap tidak ada begitu saja oleh PDIP. Anda pasti bertanya-tanya mengapa sih hubungan antara PDIP dengan PSI itu menegang? Karena kan mereka ini sebenarnya kalau kita lihat platformnya ini sama-sama partai nasionalis sekuler gitu ya. Kalau PDIP malah cenderung nasionalis sekuler dan kiri gitu. Tapi kalau PSI ya nasionalis sekuler gitu saja. Jadi sebenarnya sama lah. Tetapi kenapa mereka ini kelihatannya selalu bermusuhan? Dan kita ingat pada waktu itu ya PSI itu sering sekali menyindir PDIP. Misalnya dia menyatakan bahwa Grace Natali itu pernah pada tahun 2019 itu seingat saya pada bulan Februari tahun 2019 dalam pidatonya di Jakarta Expo di Jogja Expo Center itu Grace menyebut ada partai nasionalis gadungan. Itu adalah partai-partai yang kata dia mengaku nasionalis tapi rutin mengirim kader-kader mereka ke KPK karena mengkorupsi uang rakyat. Meski tidak menyebut siapa yang dia maksud sebagai nasionalis gadungan, pasti publik dengan mudah menghubungkannya itu dengan PDIP karena PDIP ini adalah partai yang berbasis nasionalis yang kader-kadernya itu paling banyak terjerat kasus korupsi. Bukan hanya Grace ya, ini waktu itu Grace masih jadi ketua umumnya ya. Sekjen PSI Raja Juli Antoni pada waktu itu ya, waktu dia masih menjadi sekjen sebelum sekarang menjadi Wamen ATR, dia juga pernah menyerang PDIP. Misalnya begini, ketika akhirnya Basuki Cahayapurnama alias BTP alias Ahok itu memilih gabung ke PDIP, itu dia menyebutkan dia berharap agar Pak Ahok itu bisa menularkan integritasnya ke kader-kader PDIP yang lain. Jadi mudah-mudahan Pak Ahok bisa menularkan spirit bersih, transparan, dan profesional ke PDIP. Pernyataan ini tentu saja membuat PDIP lingannya memerah ya, panaslah mereka, dan kemudian Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan bahwa mereka tidak suka disebut sebagai nasionalis gadungan. Dan menurut dia ini kenapa kemudian dia menyinggung-nyinggung Ahok supaya bisa menularkan spirit nasionalisme, spirit bersih dan transparan profesional ke PDIP, karena PDIP itu jengkel maksud saya PSI itu jengkel kepada PDIP karena setelah bebas dari penjara di Makobrimob itu Ahok lebih memilih bergabung dengan PDIP, padahal sebenarnya Ahok ini sudah lama digadang-gadang oleh PSI sebagai ketua umumnya. Kalau dia keluar dari penjara akan didaulat sebagai ketua umum PSI.
Dan kita tahu kan PSI ini adalah anak-anak muda yang pertama kali tadinya juga mereka menginisiasi pembentukan kawan Ahok ketika Ahok mau maju menjadi gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Jadi mereka ini jengkel karena Ahok yang diharapkan jadi ketua umum akhirnya malah memilih PDIP, itu kata Hendrawan Supratikno. Selain soal korupsi, Partai Solidaritas Indonesia itu juga pernah melontarkan kritik tajam kepada partai-partai yang partai-partai politik yang berlabel nasionalis namun mendukung Perda Syariah yang menurut mereka ini diskriminatif, karena sejak awal kan PS ini sangat keras terhadap Perda Syariah, bahkan mereka juga menyinggung soal poligami, praktek poligami yang ditentang habis juga oleh PSI. Dan pada waktu itu kalau ini bukan nyindir lagi, PSI menyebut bahwa partai-partai politik nasionalis yang mendukung Perda Syariah itu salah satunya adalah PDIP. Memang ini bukan ngarang, faktanya seperti itu. Ini merujuk pada hasil penelitian guru besar ilmu politik di Northern Illinois University, Michael Buhler ya. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu partai berlabel nasionalis yang rajin mendukung Perda Syariah itu adalah PDIP. Nah, mengapa PSI selalu menyerang PDIP? Ini dalam analisis Hendrawan Supratikno, Ketua DPP PDIP, PSI itu sengaja melontarkan serangan lantaran mereka ini kan ingin lolos pada waktu itu ya, pada pemilu 2019, dan dengan begitu dia berupaya menarik simpati dari pemilih PDIP. Jadi sebenarnya rebutan apa ya, segmen yang sama sebenarnya mereka itu, karena segmen PDIP itu yang ingin ditangguk gitu kata Hendrawan Supratikno. Namun mereka ini kata Hendrawan Supratikno gagal merebut basis pemilih PDIP yang dipersepsikan sebagai nasionalis dan partainya wong cilik. Karena apa? Karena PSI itu lebih terkesan sebagai partai elitis, nasionalis gedongan, dan anak-anak muda dengan urban lifestyle-nya, serta segala atributnya. Itu kata Hendrawan Supratikno. PSI membantah kalau dia tengah berupaya mengambil ceruk pemilih PDIP dengan terus melontarkan kritik tajam terhadap partai berlambang banteng moncong putih itu. Silahkan saja rakyat memilih yang akan memilih partai yang akan mereka suka, asal mereka tahu ideologi partai tersebut dan apa yang mereka perjuangkan. Memang kalau kita lihat bagaimanapun juga PSI itu ceruknya sama, ceruk pemilihnya sama. Tapi khusus untuk PSI ini memang kebanyakan nasionalis non-Muslim dan khususnya lebih pada segmen di daerah pecinan ya, kawasan keturunan keturunan Cina, warga-warga keturunan Cina yang memilih PSI. Kalau kita lihat basisnya seperti itu dan di perkotaan. Sementara mereka ini kan sebenarnya sebelumnya adalah para pendukung PDIP. Jadi mau tidak mau suara PDIP itu memang tergerus oleh PSI, meskipun suaranya tidak cukup signifikan ya, karena PSI kan akhirnya kemudian menjadi partai yang tidak lolos parliamentary threshold pada pemilu 2019 lalu. Nah, kali ini bagaimana dengan sikap ini? Kelihatannya ini PDIP berhasil membalas dengan telak kritik-kritik PSI yang selama ini ditujukan kepada PDIP, dan dengan mereka ditolak untuk ikut mendukung Ganjar Pranowo, karena bagaimanapun ini adalah hak dari PDIP yang pertama kali, karena sekali lagi Ganjar Pranowo itu kader dari PDIP dan yang mencalonkan pertama kali dari PDIP, maka tidak ada pilihan lain ini bagi PSI untuk mengalihkan dukungannya kepada calon presiden yang lain. Pilihannya paling mungkin kalau kepada Anies Baswedan tidak mungkin, paling mungkin yang saya sebut kepada Pak Prabowo Subianto. Tapi mereka sendiri kan juga sebenarnya tidak suka dengan Pak Prabowo Subianto. Ini dilema yang sekarang ini dihadapi oleh PSI, dan kemudian apakah dengan begitu nasibnya mereka akan mengulang kembali seperti pada Pilpres 2019 mereka tidak lagi lolos parliamentary threshold. Karena bagaimanapun juga sebenarnya pilihan PSI kepada Ganjar Pranowo ini lebih karena mereka tahu bahwa Pak Jokowi preferensinya itu kepada Ganjar Pranowo, karena karena PSI ini memang salah satu pendukung Pak Jokowi, dan kendati dia tidak lolos parliamentary threshold, tapi dia mendapat keistimewaan di era Pak Jokowi, dapat jatah wakil menteri ATR, ini jabatan yang cukup strategis ya, urusan pertanahan, agraria, tata ruang, dan Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Kemudian juga mereka punya banyak staf khusus di lingkungan Pak
Jokowi dan ada beberapa orang juga staf khusus menteri. Jadi ini partai memang afiliasinya itu ke Pak Jokowi, bukan kepada PDIP. Jadi kalau sekarang kemudian hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati misalnya menegang karena Ganjar di take over oleh PDIP dan kemudian sekarang resmi dicalonkan oleh PDIP, maka memang PSI mau tidak mau dia harus mengalihkan dukungannya kepada calon presiden yang lainnya. Saya Hersman Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.